Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya berada di gubuk karena posisi saya sekarang ini ada di perkebunan jagung, tetapi di sini menunggu hujan. Semuanya sudah selesai, kowak sudah, dan semuanya sudah dalam keadaan siap, hanya menunggu hujan. Ini saya baru saja sarapan. Mohon maaf, minum dulu ya. Dan di sini nanti saya akan sempatkan untuk melanjutkan cerita-cerita saya. Tentang Sandikolo Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa Bong Suihu bersama dengan saudara-saudaranya datang dari Kamboja untuk mencari seseorang yang ada di Tuban. Orang yang dicari adalah Gan Eng Chun, yaitu menantu dari Adipati Tuban, Adipati Adikoro, Haryo Adikoro. Tetapi Gan Eng Chun setelah pulang dari Cina, kemudian tidak lama kemudian sudah tidak berada di Tuban, tetapi berada di Lasem. Hal itu berkaitan dengan keberadaan Ibrahim Asmorokondi atau Ibrahim Al-Akbar, karena Ibrahim Al-Akbar berada di Ngisi Harjo. Nah, oleh sebab itu, agar Ibrahim Al-Akbar ini bisa mengembangkan syiar Islam di Tuban dan juga bisa syiar Islam sampai ke timurnya Tuban, yaitu ke wilayah Sedayu, kemudian daerah Merondong, Paciran, mungkin sampai dengan Pamotan yang ada di timur. Nah, orang-orang yang datang dari Kamboja itu, yang asalnya dari Nagor Cham atau Negoro Champa. Sebenarnya Negoro Champa ini, orang-orang Champa ini menyebar. Penyebarannya dari Vietnam bagian tengah dan selatan sampai di kepulauan yang ada di sebelah selatan negara Vietnam, juga menyebar sampai ke Laos, kemudian ke barat sampai ke wilayah Kamboja, dan ke barat lagi sampai ke Thailand, dan ke barat lagi sampai ke daerah Patani, tapi masuk agak ke selatan, bahkan sampai ke Malaysia. Itu penyebaran orang-orang Cham. Nah, orang yang datang ini adalah orang-orang Cham, tetapi berangkat dari Kamboja. Orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang semuanya memeluk agama Islam. Dia membawa 1000 orang. Membawa 1000 orang yang semuanya adalah muslim dan muslimah. Siapa sebenarnya Bong Suihu itu? Bong Suihu itu adalah nama Cina, nama Tionghoanya, sedangkan nama Arabnya adalah
Ali Rahmatullah, yang tidak lain adalah putra dari Ibrahim Al-Akbar. Ali Rahmatullah mencari Gan Engcu karena diketahui bahwa Gan Engcu merupakan perwakilan orang-orang Cina yang ada di Mojopahit. Dan di samping itu juga, Ali Rahmatullah ini ingin mencari ayahnya. Karena orang yang tahu tentang keberadaan dari ayahnya, yaitu Ibrahim Al-Akbar atau Ibrahim Asmorokondi ini, tidak lain adalah Gan Engcu. Karena pada tahun 1423, berangkat dari Kamboja menuju ke Mojopahit bersama ibunya, yaitu Ndorowati. Dan itu ikut kapalnya Gan Engcu. Oleh sebab itu, Ali Rahmatullah tidak sendirian. Dia datang ke Mojopahit ini bersama keluarganya, yaitu bersama kakaknya yang namanya Ali Murtado, dan juga bersama kakaknya yang tertua, yaitu Maulana Ishak, dan dengan adiknya perempuan namanya Siti Zainab. Siti Zainab ini dinikahi oleh seseorang namanya Zainal Kabir. Sehingga Ali Rahmatullah juga membawa saudara iparnya, yaitu Zainal Kabir. Nah, orang-orang ini adalah tokoh karena dia adalah orang-orang yang menguasai tentang ilmu agama Islam. Nah, mereka datang mencari orang tuanya. Cuma orang yang dicari adalah Gan Engcu, karena Gan Engcu ini adalah orang yang membawa ayahnya. Ternyata setelah sampai di Tuban, ada kabar kalau Gan Engcu sudah tidak ada di Tuban lagi, tapi ada di Lasem. Nah, oleh sebab itu, Ali Rahmatullah dan saudara-saudaranya ini langsung diarahkan oleh Adipati Haryo Adikoro menuju ke Ngisi Harjo. Karena orang tuanya ada di sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, betapa senangnya, betapa gembiranya Ibrahim Al-Akbar ketemu dengan seluruh keluarganya. Demikian juga putra-putranya sangat gembira bertemu ayahnya dan juga bertemu ibunya. Nah, akhirnya sementara waktu orang-orang ini tinggal di Ngisi Harjo. Tetapi sayang, waktu tidak menghendaki lama. Belum sampai 1 tahun orang-orang ini berada di Ngisi Harjo. Belum genap 1 tahun. Tiba-tiba Ibrahim Al-Akbar ini dalam keadaan sakit. Dan begitu cepat Ibrahim Al-Akbar meninggalkan keluarganya. Akhirnya Ibrahim Asmorokondi ini wafat dan dimakamkan di Ngisi Harjo. Nah, dengan demikian Ali Rahmatullah dan saudara-saudaranya ini bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Karena rupa-rupanya dorongan untuk pergi ke Mojopahit tidak lain adalah karena ayahnya akan meninggalkan mereka semua. Bisa dibayangkan
kalau dia masih ada di Kamboja, kemudian ayahnya wafat di Gisi Harjo, tentu saja dia tidak bisa mengetahui sakitnya, juga tidak bisa ikut ngerupoko jasad dari orang tuanya. Nah, tentu saja masyarakat yang ada di Gisi Harjo dan Tujuan dan di Lasem, mereka berbondong-bondong datang menuju ke Gisi Harjo untuk ikut belasungkawa atas wafatnya seorang tokoh besar, yaitu penyebar agama Islam yang ada di Gisi Harjo. Bahkan banyak orang-orang Madura yang datang untuk belasungkawa ke Gisi Harjo. Nah, salah satu di antaranya adalah seseorang yang namanya Raden Baribin. Raden Baribin ini dari Madura. Jauh-jauh dari Madura. Kemudian ikut berbelasungkawa. Ikut mendoakan kepergian dari seorang penyebar agama Islam yang ada di Gisi Harjo, yaitu Ibrahim Al-Akbar. Dan beberapa hari Baribin ini ada di Tuban. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, setelah masa berkabung sudah selesai, akhirnya Raden Baribin menyampaikan sebuah permohonan yang ditujukan kepada keluarga almarhum, yaitu keluarga Ibrahim Al-Akbar, yang mana di situ ada Maulana SK, Ali Murtado, Ali Rahmatullah, dan Zainal Kabir, serta Siti Zainab, dan juga Dwarawati, janda dari almarhum. Apa yang disampaikan Raden Baribin, orang Madura ini? Dia menginginkan bahwa di Madura itu ada mubalek yang bisa menyebarkan agama Islam di sana. Kemudian, apakah di Madura itu belum ada orang-orang yang menyebarkan agama Islam? Baribin mengatakan belum ada. Siapa sebenarnya Baribin ini? Jauh-jauh dari Madura, kemudian ingin memboyong mubalek dibawa ke Madura. Ternyata Raden Baribin itu adalah anaknya Lembu Suro, penguasa Surabaya, yaitu Rakrian Kanuruhan Lembu Suro yang berkuasa di Ujung Galuh. Nah, keluarga kemudian berunding. Kira-kira siapa yang harus ikut ke sana? Karena Ali Rahmatullah ini masih ingin bertemu dengan Gan Encun yang ada di Lasem. Nah, akhirnya diputuskan agar yang ikut ke Madura adalah Ali Murtado. Setelah itu diangkutlah Ali Murtado menuju ke Madura bersama dengan Baribin. Sebelum Raden Baribin ini berangkat ke Madura, malam harinya datanglah orang-orang Gisi Harjo
menemui keluarga Ibrahim Al-Akbar. Orang-orang yang ada di Gesik Harjo meminta agar jangan sampai meninggalkan Gesik Harjo. Karena siapa yang melanjutkan perjuangan Ibrahim Al-Akbar kalau nanti semuanya pergi? Nah, keluarga akhirnya berpikir lagi. Sudah diputuskan Ali Murtado ikut ke Madura. Sedangkan Ali Rahmatullah punya rencana ingin menemui Gan Engcu yang ada di Lasem. Nah, sekarang tinggal 2 orang, yaitu Maulana SK dan Zainal Kabir. Nah, berdasarkan pertimbangan keluarga, akhirnya dipilihlah Zainal Kabir yang tetap tinggal di Gesik Harjo bersama mertuanya, yaitu Ndorowati, dan istrinya Siti Zainab. Nah, sedangkan Maulana SK rencananya akan ikut Ali Murtado naik kapalnya Raden Baribin, tetapi tujuannya tidak ke Madura. Dia nanti akan turun di ujung Galuh. Nah, setelah semuanya diputuskan, maka berangkatlah Ali Murtado dan Maulana SK numpang kapalnya Raden Baribin yang dituju adalah Madura, sedangkan Ali Murtado nanti, Maulana SK nanti turun di ujung Galuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang Ali Rahmatullah atau Bong Suwihu berangkat menuju ke Lasem. Saat itu Bong Suwihu ini agak canggung untuk bertemu dengan Gan Engcu. Karena kalau dia sendiri, kemudian bagaimana? Akhirnya dari sekian santri yang dibawa, 1000 santri ini, yang sementara ini masih ada di rumah keluarganya yang ada di Gesik Harjo. Kemudian untuk pergi ke Lasem, pertimbangannya apakah dibawa santri-santrinya atau tidak. Akhirnya diputuskan hanya membawa 1 orang, yaitu santri senior. Nah, dengan santri senior ini, akhirnya berangkatlah ke Lasem, kemudian bertemu dengan Gan Engcu. Betapa senangnya Gan Engcu ketemu Ali Rahmatullah. Nah, setelah itu diterima dengan begitu akrabnya, karena dirinya sudah mengenal, saling mengenal ketika di Kamboja. Nah, akhirnya sampailah di sore hari setelah manjing sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib ini tiba-tiba ada orang yang datang, tamu dari Tuban. Tamu dari Tuban ini adalah seorang pangeran, yaitu Pangeran Wirobodro. Nah, karena pada waktu itu waktunya sudah
menginjak maghrib, maka mereka berjamaah. Karena Pangeran Wirabodro adalah adik dari Pangeran Santibodro. Ini sudah memeluk Islam. Pangeran Santibodro ini adalah suami dari Retno Dumila. Santibodro, Pangeran Santibodro ini adalah menantu dari Adipati Adikoro. Nah, berarti yang datang ini adalah saudara dari Santibodro. Saudara tuanya, namanya adalah Pangeran Wirabodro. Entah apa yang diinginkan. Sore-sore jauh-jauh datang dari Tuban menuju ke Lasem. Nah, setelah sholat berjamaah, yang menjadi imam adalah Gan Engcu, kemudian yang menjadi makmum adalah 4 orang, yaitu Ali Rahmatullah, kemudian Pangeran Wirabodro, dan santri yang ikut bersama Ali Rahmatullah, dan juga satu perempuan yang tidak lain adalah istri dari Gan Engcu, yaitu Raden Ayu Tejo. Nah, setelah zikir sudah selesai, kemudian terjadilah pembicaraan dan akhirnya sekaligus dikenalkan bahwa ada tamu dari Kamboja, yaitu Ali Rahmatullah. Maka Pangeran Wirabodro sangat menyukai. Kemudian pembicaraan ini mengembang menjadi sebuah pembicaraan politik. Yang ditanya adalah Pangeran Wirabodro. Wahai Pangeran, ini Gan Engcu bertanya kepada Pangeran Wirabodro, apakah Pangeran merasakan ada ketegangan di Mojopahit? Kalau aku merasakan dan aku melihat di Mojopahit ini dalam keadaan bukan baik-baik saja, tetapi aku melihat ada sebuah pertarungan dingin antara saudara-saudara Ratu Suhita. Karena Ratu Suhita ini tidak memiliki putra. Tentu saja yang akan menjadi raja nanti adalah adik pancer dari Suhita, yaitu Raden Kertowijoyo. Tapi ingat, Raden, Pangeran harus tahu bahwa adiknya Kertowijoyo yang namanya Amertowijoyo, apakah terima kalau tahtanya itu kemudian diberikan kepada Kertowijoyo? Nah, kalau menurut saya sudah waktunya Pangeran
Di Tuban ini kita harus membangun militer yang kuat. Aku khawatir kejadian yang sudah. Pangeran sendiri tahu kan bagaimana tiba-tiba bajak laut itu datang, kemudian memporak-porandakan Tuban dan Lasem. Andai kata Tuban dan Lasem ini memiliki sebuah tentara prajurit yang kuat, tentu saja mereka yang mau menggempur Tuban dan menggempur Lasem akan pikir-pikir. Nah, oleh sebab itu, kalau menurut saya, Tuban dan Lasem harus bersama-sama membangun militer. Bagaimana menurut Pangeran? Paman, aku juga berpikir seperti itu. Bahkan sekarang ini di Tuban sudah saya rintis untuk merekrut para pemuda-pemuda dan adik saya, Pangeran Santi Bodro, juga sudah membentuk laskar-laskar. Tetapi semuanya itu masih dalam taraf sembunyi-sembunyi, dibungkus dalam sebuah perguruan-perguruan. Itu maksudnya adalah agar tidak dicurigai kalau Tuban itu membangun keprajuritan. Oh, jadi begitu. Jadi Paman, kita tidak bisa kemudian tiba-tiba kita merekrut banyak orang, kemudian mereka kita senjatai seperti prajurit. Itu menyalahi aturan. Karena di setiap kadipaten itu tidak boleh memiliki prajurit yang lebih dari yang ditentukan. Kalau kadipaten itu diberikan keleluasaan untuk membangun atau merekrut prajurit sebanyak-banyaknya, tentu saja itu akan membahayakan pemerintahan pusat. Oh, jadi begitu. Benar, Paman. Tetapi aku juga merasakan seperti Paman. Perlu untuk membangun sebuah benteng pertahanan yang kuat di Tuban dan di Lasem. Karena mengingat mengambil pengalaman yang sudah-sudah. Ternyata ketika datang bajak laut kemudian menjarah barang-barang milik masyarakat, membunuh seenaknya. Karena kita tidak memiliki prajurit-prajurit yang banyak, mereka dengan leluasa bisa seenaknya menguasai Tuban dan Lasem. Untung semuanya itu bisa diatasi setelah adiknya Paman Gan Engwan datang dari Simongan membawa kapal besar dan prajurit-prajuritnya, sehingga bajak-bajak laut itu bisa dibinasakan. Seperti itu, Paman, pendapat saya. Nah, aku setuju. Jadi kita harus membangun sebuah laskar yang kuat, bagaimanapun bentuknya. Tetapi Pangeran ingat, ketegangan yang ada di Mojopahit ini pada suatu saat akan pecah perang.
Karena saya melihat Suhita kan sudah terang tidak punya anak. Kemudian Suhita ini pasti akan menjatuhkan kekuasaannya ini pada adiknya, yaitu Kertawijaya. Kemudian adiknya yang namanya Amartawijaya, kalau mereka tidak mendapatkan bagian dari kekuasaan itu, apakah mau menerima? Karena dia juga memiliki pengaruh yang kuat di Mojopahit, Bre Paguhan. Apalagi dia memiliki seorang anak yang cerdas, yaitu Bre Kartabumi, yang pemikirannya begitu sangat cerdas untuk memajukan Mojopahit. Dan di samping itu, aku juga memprediksi bahwa kekacauan-kekacauan yang ada sekarang ini itu dipicu, dibekengi, didalangi oleh anak-anaknya Raden Kertawijaya, yang menurut pandangan saya mereka itu tidak suka terhadap orang-orang Cina yang ada di Mojopahit. Mohon maaf, Pangeran, ini saya bukan ingin mengadu domba, tetapi saya ingin mengatakan ini apa adanya. Nah, oleh sebab itu, Pangeran, kalau menurut saya, keselamatan Tuban dan Lasem tergantung kepada Pangeran. Baiklah, Paman, saya nanti akan berbicara dengan adik saya untuk membangun sebuah kekuatan militer, yang mana kekuatan itu tidak menyalahi aturan-aturan yang ada di Mojopahit. Tetapi kalau menurut saya, Pangeran, kalau mereka nanti sudah berhadapan, kemudian melakukan perang saudara, menurut Pangeran, siapakah yang Pangeran pilih? Apakah membela Kertawijaya ataukah Amartawijaya? Paman, sekarang aku kembalikan kepada Paman. Kalau menurut pendapat Paman bagaimana? Terima kasih, Pangeran. Kalau saya yang disuruh mengambil sebuah kebijakan, ada dua hal. Kalau kita bisa membangun sebuah kemiliteran yang kuat di Tuban dan di Lasem, maka keduanya kita perangi. Kok bisa begitu, Paman? Duh, untuk apa? Kita kan sudah kuat. Kalau kita nanti ikut salah satu, berarti kita dijadikan boneka. Kita dijadikan boneka. Kemudian nanti kalau menang, kita dapat apa? Tetapi kalau kalah, risikonya begitu besar. Dan lagi pula membangun sebuah militer yang kuat, membangun armada laut yang kuat, itu harganya tidak murah. Membangun militer yang kuat di darat, itu tidak murah.
Kemudian kalau kita sudah membangun militer laut, militer darat, sudah kuat, kemudian kita bergabung pada salah satu di antara mereka yang sedang berkelahi, untuk apa? Rugi. Itu. Nah, sedangkan kalau pilihan yang kedua, kalau kita tidak memiliki militer yang kuat, maka lebih baik netral. Lebih baik tidak membela yang satu dan yang satu. Kita harus netral. Itu pendapat saya. Aku setuju, Paman. Tetapi kalau pilihan yang pertama itu tidak mungkin. Walaupun aku bisa membangun militer yang kuat, Paman. Walaupun aku memiliki armada yang kuat, Paman. Saya tidak bisa mengkhianati leluhur-leluhur saya. Untuk membangun negara sendiri, itu tidak mungkin, Paman. Dan saya yakin Mojopahit tidak akan runtuh. Walaupun perang saudara, Mojopahit tetap ada. Dan kalau aku sampai mengkhianati leluhurku, tidak bisa, Paman. Aku malu. Aku malu, Paman. Untuk apa aku menjadi raja kalau aku sebagai pengkhianat keluarga? Baiklah, Pangeran. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Paman, karena ini waktunya sudah malam, aku takut nanti kemalaman di jalan. Aku mohon diri dulu. Baiklah, Pangeran. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pembicaraan antara Pangeran Birobodro dan Gan Engcu, walaupun Ali Rahmatullah ada di tempat itu, tetapi pembicaraan itu tidak begitu dimengerti karena mereka menggunakan bahasa Jawa. Setelah Pangeran Birobodro ini pergi, akhirnya Ali Rahmatullah diberikan penjelasan bahwa itu tadi adalah salah satu pangeran yang mana kalau diurutkan ke atas, dia adalah pewaris kerajaan Majapahit, karena nenek moyangnya adalah sampai ke Raden Wijaya, pendiri kerajaan ini. Oh, begitu, Pamancu. Iya, aku tadi mencoba ingin menggugah bagaimana kekuatan mental dari orang ini. Ternyata luar biasa. Aku tadi mengatakan kalau membangun militer yang kuat, kemudian sudah memiliki armada yang kuat, saya mencoba, saya pancing untuk mendirikan negara sendiri, keluar dari negara Majapahit, mendirikan negara Tuban. Tetapi apa yang dijawab? Dia mengatakan tidak bisa melakukan itu karena sama halnya dia mengkhianati leluhurnya. Luar biasa. Ali Rahmatullah manggut-manggut. Luar biasa, Paman. Orang seperti itu jarang. Benar, jarang orang seperti itu. Akhirnya Gan Engcu kemudian berdiri, kemudian berjalan menuju ke sebuah tempat, kemudian mengambil sebuah gulungan kertas, kemudian ditunjukkan di hadapan Ali Rahmatullah. Nah, ini kamu lihat, ini adalah peta saat dibuat
oleh Laksamana Cheng Ho. Lihatlah. Ya, ini adalah Pulau Andalas. Dia menunjukkan sebuah gambar. Di Pulau Andalas ini di titik ini namanya Palembang. Di sini juga banyak orang-orang Cina. Kemudian ke timur menyeberang laut. Kemudian di sana ada pulau, yaitu Borneo. Di bagian barat ini ada sebuah tempat namanya Sambas. Maka di tempat ini juga banyak orang-orang Cina. Kemudian ke selatan dari Borneo itu ada Pulau Jawa. Maka di tempat ini namanya Simongan. Kemudian ke timur ada Pagota. Ini juga banyak orang-orang Cina di Simongan ini. Di Pagota juga ada. Kemudian, nah sekarang ini yang kita tempati ini adalah Laosam. Laosam adalah Lasem. Kemudian ke timur lagi adalah Ketuban. Kemudian ke timur lagi ada yang namanya Tandes. Lihatin Tandes. Kemudian ini Ujung Galuh. Kemudian kalau ke selatan lagi menyusuri Sungai Emas ini, maka ada namanya Canggu. Di sini juga banyak orang-orang Cina. Nah, kemudian di Tandes ini juga sudah ada Mubalek yang ada di sana, yaitu Syekh Bentong. Juga orang-orang tinggalan dari Laksamana Cheng Ho yang sengaja ditempatkan di situ. Kemudian ke selatan lagi dari Canggu ini ada sebuah daerah yang mana daerah ini sangat berbahaya karena penguasanya termasuk Kahuripan, Bre Kahuripan. Ini adalah orang-orang yang banyak memusuhi orang-orang Cina, yaitu daerah Banger, atau daerah Bangil. Kemudian Paman Cu menunjukkan ini semua kepada saya. Apa maksudnya? Begini, makanya aku pindah ke Lasem. Maksud saya adalah agar ayahmu Ibrahim Al-Akbar atau Ibrahim Asmorokodi ini leluasa berdakwah di daerah Tuban dan ke timur. Makanya saya tempatkan di Gisi Harjo. Ternyata sekarang ayahmu sudah wafat. Kamu nanti, aku punya rencana, kamu akan saya tempatkan di Ujung Galuh. Aku punya rencana sebetulnya untuk kakakmu, yaitu Ali Murtado. Sebetulnya akan saya tempatkan di Canggu. Tetapi karena sekarang kamu bilang kakakmu Ali Murtado sudah menuju ke Madura, demikian juga Maulana SK juga sudah ikut kapal bersama Raden Baribe. Maka nanti kalau ketemu, sampaikan saja kepada Maulana SK bahwa Maulana SK akan saya tempatkan di Banger agar menyebarkan Islam di sana. Nah, untuk kamu sementara ini kamu kembali dulu bersama ibumu, yaitu di Gisi Harjo. Karena aku punya tujuan agar kamu dan keluargamu, ibumu, kamu, serta Siti Zainab
dan kakak iparmu, Jenderal Kabir, akan saya bawa ke Mojopahit. Saya perkenalkan kepada Brikeling, yaitu raja yang berkuasa di Keling Bri Kertabumi. Karena Bri Kertabumi menikah dengan adik ibumu, yaitu Dewi Amorawati, dinikahi oleh Bri Kertabumi. Agar kamu nanti saya perkenalkan di sana, dengan harapan gerak langkahmu paling tidak mendapatkan pengawasan, lebih-lebih mendapatkan perlindungan dari pamanmu, yaitu Bri Kertabumi, karena pengaruh dari bibimu, yaitu Dewi Amorawati. Baiklah pamancu, saya menurut apa yang paman kehendaki, karena saya di Jawa ini tujuan utama adalah syiar Islam. Benar, kita semuanya adalah syiar Islam, tetapi harus kita bungkus. Kita syiar Islam, jangan menggunakan otot. Kita harus menggunakan otak. Baiklah paman, aku mengerti. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah ceritanya. Dan bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.